Ya Arhamar Rahimin, irhamna. As'adun nasi man lahu qalbun alimun wa badanun sabirun wa qana'atun bima fil yadi. Dikatakan bahwa manusia yang berbahagia itu memiliki 3 syarat ya. Memiliki 3 cara. Kita tentu hidup di dunia ini tidak ada yang meminta kita untuk menjadi orang yang sengsara ya. Semua kita tentu ingin mendapatkan kebahagiaan. Bahkan kita bekerja siang dan malam mencari nafkah, menghidupi keluarga, anak dan istri, tentu agar kita bisa meraih kebahagiaan. Bahkan kita ibadah siang dan malam pun tujuannya agar kita di akhirat mendapatkan keselamatan yang artinya juga kita bisa memperoleh kebahagiaan. As'adun nas, bahagianya manusia atau manusia yang paling bahagia. Yang pertama, man lahu qalbun alimun. Memiliki hati yang sadar bahwa Allah senantiasa bersamanya dimanapun dia berada. Qalbun alimun ya, hati yang sadar, hati yang tahu bahwa Allah senantiasa mendampingi hidupnya. Maka dia akan merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan batin yang tidak bisa dirasakan dan diungkapkan oleh kata-kata. Merasa dekat dengan Allah. Ini kan satu kondisi di mana seorang bisa merasakan satu kenikmatan yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Kenapa? Kalau kita sudah merasa dekat dengan Allah, maka kita akan merasa bahwa kita nggak boleh macam-macam hidup ini. Diawasi oleh Allah. Yang membuat kita terangsang berbuat dosa karena kita merasa nggak diawasi oleh Allah. Mudahnya kita berbuat maksiat, kita melupakan ibadah atau kita berbuat dosa. Umumnya kita karena kita merasa nggak didampingi oleh Allah. Kalau kita merasa bahwa Allah melihat kita, menyaksikan kita, mendampingi kita, maka tidak ada sejengkal tanah pun kita akan terbebas dari pengawasan Allah, maka artinya kita tidak akan mudah berbuat dosa. Jadi umumnya itu kalau dosa itu kan dikerjakan karena kita merasa nggak dia ngawasi. Seperti misalkan kita ya di jalan itu, kenapa kita berani naik motor nggak pakai helm? Apa jawabannya? Nggak ada polisi ini. Jadi kita pakai helm tuh karena takut polisi, kan salah itu. Kita menggunakan helm karena untuk keamanan diri kita sendiri. Di samping kita mentaati peraturan lalu lintas, bukan karena polisi. Orang yang sudah sadar akan hukum, maka dia naik motor kemanapun, entah jauh, entah dekat, dia berkewajiban menggunakan helm itu karena untuk melindungi diri, bukan untuk karena polisi. Nah, orang yang sudah terbiasa melanggar itu kadang-kadang ada polisi pun dia berani. Jadi jangan pernah kita berbuat dosa karena Allah nggak melihat kita. Itu salah. Tidak ada satu tempat pun yang Allah akan terhalang dari kita untuk berbuat dosa. Nah, puncaknya orang dapat merasakan bahagia ketika dia merasakan pendampingan Allah sehingga dia tidak mudah untuk berbuat dosa. Dosa kecil, dosa besar ya sama saja. Kita kadang-kadang suka menyepelekan sih ya. Ini mah dosa kecil. Ini mah dosa kecil. Tenang aja, gampang kok. Istighfar selesai. Kita suka menyepelekan dosa. Akibat kita menyepelekan dosa, yang kecil, yang besar, ya akhirnya kita kemudian akan terangsang. Padahal dosa kecil, dosa besarnya sama-sama dosa, sama-sama kita berbuat salah kepada Allah. Jangan sampai kita kemudian menyepelekan satu di antara lain dari dosa-dosa kita ini. Qalbun alim, hati yang sadar, yang senantiasa merasakan kehadiran Allah, dekat dengannya. Ini yang kita inginkan. Ini sudah menjadi puncak dari suksesnya seorang muslim melaksanakan ibadah. Dia merasa didampingi oleh Allah.
Maka kalau sudah masa didampingi oleh Allah, dia akan mendapatkan kebahagiaan itu. Betapapun kecilnya umpama ya, kecilnya nilai rezeki yang Allah diberikan kepadanya, maka dia akan tetap merasa bahagia. Karena bukan itu yang dia rasakan. Ketika orang dia beribadah, dia merasakan nikmat melaksanakan ibadah karena ibadahnya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ibadah merasa nggak diawasi oleh Allah, ya kita pun ibadah semaunya kadang-kadang. Sholat, kadang-kadang kita kejar-kejaran waktu, kurang tumak nina, boro-boro khusyuk, ya tumak nina saja, tenang saja. Kita nggak bisa sampai saya khusyuk luar biasa, itu tingkatan orang hebat ya. Kita bisa sholat dengan tenang saja, tumak nina saja, itu hebat. Apalagi sampai mencapai tingkatan khusyuk. Satu. Yang kedua, as'adun nas, orang yang paling bahagia adalah wabadanun sabirun, memiliki raga yang tangguh, yang sabar, tangguh menjalani kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasulullah bahwa seorang muslim yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada muslim yang lemah. Muslim yang berbadan kuat tentu lebih baik daripada muslim yang berbadan lemah. Kenapa? Ya tentu dengan kita memiliki badan yang kuat, ibadah pun bisa maksimal. Ibadah bisa maksimal. Bagaimana kita bisa ibadah maksimal sementara badan kita lemah, kita banyak sakit, kita sering sakit. Dengan sakit kan artinya badan kita lemah. Dengan badan kita lemah, kita nggak bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal. Sholat juga nggak bisa maksimal. Duduk misalkan pakai kursi, kurang maksimal. Puasa kita nggak bisa maksimal dong sedang sakit. Apalagi kalau haji, umroh, kita nggak bisa melaksanakan haji dengan badan yang sakit. Maka badan yang kuat ini bisa menjadi penopang segalanya. Badan yang kuat bisa menjadi penunjang semuanya. Kita bisa berjuang di dalam menegakkan agama Allah. Kita bisa berjuang memakmurkan masjid. Kita bisa berjuang beribadah. Itu kan karena topangan badan kita yang sehat. Dan badan yang sehat ini tentu berasal dari pola makan yang benar. Seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seumur hidup sakit hanya 2 kali, subhanallah. Seumur hidup hanya sakit 2 kali baginda Rasul. Kalau kita 2 kali bukan seumur hidup, 2 kali dalam sebulan kadang-kadang. Ya pilek, ya demam, ya batuk. Kadang badan kita nggak enak, pegal-pegal. Ya. Nabi nggak pernah sakit. Hanya 2 kali dalam seumur hidup. Kenapa? Pola makan baginda Rasulullah, cara makan baginda Rasulullah sangat begitu cantik. Nggak kita sembarangan kalau makan itu. Nabi begitu perhatian betul terhadap kebutuhan badan sehingga pola makan begitu dijaga. Beliau itu prinsipnya saya nggak akan makan kecuali kalau sudah datang rasa lapar. Ketika makan pun akan segera berhenti sebelum dia merasakan kenyang. Ini kan prinsip yang kita mungkin akan sulit. Nabi nggak akan makan kecuali kalau merasakan lapar. Dan kalau toh makan, Nabi akan segera berhenti makan sebelum datang rasa kenyang. Sehingga beliau itu badannya sampai wafatnya kuat ya. Andaikan Rasulullah diberikan umur panjang sampai 70 mungkin ya. Nabi masih kuat. Kenapa? Pola makan, pola minum, pola istirahat Nabi dijaga. Kita yang membuat badan kita banyak penyakit karena pola makan kita nggak karu-karuan. Makan sambal, makan gorengan yang berminyak-minyak. Itu yang membuat badan kita cepat sakit. Belum minumnya kadang bersoda, bermanis, itu yang sudah tidak layak untuk badan kita. Kalau sudah pola makan nggak dijaga, ya sudah badan kita akan lemah. Kalau badan kita lemah, maka ibadah nggak bisa maksimal. Terutama bulan puasa itu. Kalau bulan puasa biasanya kita, masya Allah, ya, dendam kesumat kita ini. Kita seharian dari mulai pagi sampai maghrib kita tahan-tahan itu lapar. Kita tahan-tahan itu haus. Sampai kita bicara pun rasa malas. Ya.
Tetapi begitu maghrib tiba, adzan dikumandangkan, Masya Allah, kita kayak orang kesetanan. Kita rasa ingin semua makanan di meja makan, kita makan semua itu. Itu kan nafsu. Justru nafsu kita terkendali atau tidak ketika maghrib itu datang. Ketika siang hari, kita terikat aturan, kita nggak bisa makan minum. Kita mungkin bisa kalem, bisa santai, bisa terasa kuat. Tapi yang menunjukkan kita yang sebenarnya itu ketika maghrib tiba ternyata siang itu dibikin lemas, kita nggak nafsu makan karena kita ada larangan. Tapi saat larangan itu hilang, kita diperbolehkan makan, di situ baru kita merasakan tendam kesumbat yang pada akhirnya kita pun gampang jatuh sakit. Orang akan bahagia apabila dia badanun sabirun, badan yang sabar, yang tangguh ketika dia menghadapi kewajiban pelaksanaan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, as'adun nas, manusia yang paling bahagia, qana'atum bima fil yadi, memiliki sifat yang qana'ah, ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dan tetap tenang jika hilang dari kepemilikannya. Qana'ah ini juga sifat yang tidak mudah kita miliki, merasakan cukup. Artinya kita berarti kalau qanaah terhindar dari sifat rakus. Rakus kebalikan dari qanaah. Kalau qanaah berarti dia merasa cukup. Merasakan cukup yang Allah berikan kepadanya. Tapi rakus ini kadang-kadang yang menyebabkan orang kaya apapun akan rasa miskin. Karena rakus merasa kurang. Akan terus merasakan kurang karena dia tidak qanaah. Sehingga ketika dia rakus, meskipun dia kaya, dia tetap mengambil hak orang. Dia korupsi, dia mencuri, dia menipu, dia kolusi, nepotisme dan lain sebagainya. Yang penting bisa dapat tambahan gaji. Padahal mungkin gaji dia lebih besar dibanding orang lain. Tapi kalau orang dasar rakus, gaji besar pun tetap merasa kurang.